Sudah? Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Win, selamat datang di ruangan ini. Baik, selamat siang juga Pak Irsan. Perkenalkan, nama saya Pak Irsan Pak Wintolo. Pak Wintolo. Saya di sini akan menjadi observer. Jadi saya diminta oleh Pak Eko untuk mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Eko kali jenengan. Siap Pak Irsan. Saya akan Makasih ya. melakukan tugas dengan baik Pak Eko. Pokoknya anggap saja saya tidak ada. Silahkan sampaikan permasalahan apa yang diinginkan oleh Pak Win terhadap Pak Eko. Ya, itu di dulu Pak. Oke Pak. Biar lebih mantap. Silahkan Pak Eko. Siap. Ya, Pak Win, gimana kabarnya hari ini Pak Win? Alhamdulillah. Semangat walaupun sebenarnya ada sedikit masalah Pak. Okay. Saya menemui Pak Eko itu karena memang saya rasa saya perlu tempat untuk berkeluh kesah Pak. Berat ini Pak, tarik nafas dulu Pak. Oke Pak, kira-kira Pak Wintolo itu apa, mau cerita apa ini kok sampai meminta kita itu mau ada ini pembicaraan proses coaching ini, kenapa Pak? Begini Pak Eko, saya itu pengen bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan kegundahan saya. Itu terkait dengan anak-anak kami, siswa-siswa kami di sekolah itu ada beberapa anak yang kalau saya rasakan itu kurang peduli terhadap lingkungan Pak. Salah satu indikatornya yaitu buang sampah itu ya sembarangan saja Pak. Jadi padahal di situ sudah ada tempat sampah yang itu memang sudah disiapkan oleh sekolah dan dipilah bahkan itu untuk sampah kertas, sampah plastik, sampah organik itu sudah ada di situ. Tapi ternyata banyak ketika di ruang kelas, di laci itu banyak sekali. Ketika pulang itu ternyata kita cek sampah-sampah itu berserakan. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua Pak Eko, itu sebenarnya sangat sepele sekali, yaitu ketika saya lihat itu ada tanaman mati, itu kok mereka anak-anak itu tidak peduli terhadap tanaman yang mau mati itu, layu. Mestinya kan ketika kita sudah peduli terhadap lingkungan itu tanaman layu harus segera disiram. Nah, seperti itu. Tuh. Kemudian juga ketika ada anak, saya lihat Pak itu ada anak di situ ada sampah. Lah kok, Mas, itu tolong ditempatkan pada tempatnya sampah plastik itu. Oh, bukan saya ya Pak itu. Nah, seperti itu. Merasa bukan dia yang sehingga wah ini kalau biarkan berlarut-larut ini akan tidak baik untuk lingkungan sekolah dan tentunya akan berimbas dan mempengaruhi dari teman-teman yang lain Pak Eko. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya tangkap tuh ada 3 indikator ya tadi, tapi secara inti tuh ini siswa itu masih kurang peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian Pak Win, dari obrolan kita itu kira-kira Pak Win tuh punya harapan apa dari obrolan kita itu? Harapannya ya dengan begitu saya dapat mengatasi apa yang menjadi permasalahan saya tadi, keluhan saya tadi. Anak-anak sesegera mungkin mendapatkan pemahaman dan mengamalkan, mengaplikasikan peduli lingkungan itu tadi, termasuk diantaranya membuang sampah pada tempatnya, kemudian
ketika ada sampah peduli, kemudian ketika ada tanaman yang mati itu ya dengan tanpa disuruh pun harus segera dia akan melakukan hal action yang terbaik untuk itu. Oh iya Pak Win, wes luar biasa sekali nih harapan dari Pak Win. Kemudian Pak Win, kalau kita lihat-lihat nih Pak Win, itu mereka itu bisa kurang dalam peduli lingkungan itu faktor penyebabnya apa Pak Win kira-kira menurut Pak Win? Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari fasilitas Sarpras itu sebenarnya sudah terpenuhi ya Pak. Mungkin ya Pak ini Pak, mungkin gerakan peduli lingkungan itu adalah sebuah gerakan yang itu mestinya bersama-sama ya Pak. Bersama-sama, khususnya di warga sekolah itu harus bergerak bersama untuk menggaungkan yang namanya peduli lingkungan itu. Kemungkinan karena yang pertama adalah sosialisasi terhadap peduli lingkungan mungkin yang saya rasakan belum maksimal Pak ini Pak, belum maksimal. Kemudian penyebab yang kedua barangkali loh Pak ini Pak, itu kebiasaan di rumah Pak, kebiasaan di rumah yang itu saya rasa akan terbawa ke sekolah. Itu menurut pengamatan saya ataupun kira-kira saya. Jadi itu. Oh berarti kalau boleh saya tangkap nih, tadi penyebabnya itu yang satu itu kurang sosialisasi ya mungkin ya, dan juga faktor kebiasaan di rumah ya Pak Win ya. Yeah. Nah menurut Pak Win nih, untuk mengatasi dari faktor penyebab itu kira-kira tuh dibutuhkan langkah apa aja Pak Win? Kalau saya sih menurut saya ya Pak, itu langkah yang pertama saya akan kumpulkan semua siswa, entah itu yang punya kesadaran tinggi, kesadaran sedang, rendah, kita kumpulkan semua. Itu kita beri sosialisasi dengan masif Pak. Kita tempelkan poster-poster, slogan-slogan yang itu bisa menggugah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Itu. Yang kedua, kita masukkan dalam pembelajaran Pak. Itu kita lakukan, kalau bahasa Jawanya itu ngiras-ngirus. Nah, ngiras-ngirus dengan praktek pembelajaran Pak. Dengan kita mencoba memanfaatkan sampah yang mereka buang, yang mereka anggap tidak bermanfaat, kita gunakan untuk bersama-sama kita olah, kita kumpulkan untuk dibuat barang-barang yang sekiranya itu bisa bermanfaat atau bisa untuk menambah keindahan sekolah. Keindahan sekolah ya. Itu Pak. Luar biasa. Ini saya. Dan yang ketiga Pak. Ada yang ketiga ya, itu silakan, ada nah ini tentunya kita hadirkan orang tua untuk berumbek bersama. Dukungan orang tua itu harapannya bisa kita dapatkan Pak. Wah luar biasa sekali itu. Tadi ada 3 ya Pak, kalau saya tangkap gitu kan. Yang pertama sosialisasi masif, yang kemudian dengan poster pemanfaatan barang bekas, kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi dengan ortu. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Menurut Pak Win nih, nggak apa-apa Pak Win berpikir sejenak, nggak apa-apa, boleh? Ya, ada sih Pak. Ada ya. Ada juga nih. Kira-kira apa Pak? Yang jelas kolaborasi dengan teman-teman sejawat Pak. Kalau tadi orang tua, sekarang teman sejawat. Semuanya harus bergerak bersama, termasuk Bu Kepala Sekolah itu harus begitu Pak. Jadi semuanya harus bergerak untuk, dan juga satu moto saya canangkan Pak itu, sampahku tanggung jawabku. Nah, itu salah satu moto Pak. Itu Pak Win. Nah, artinya nanti saya mengharapkan setiap anak itu mempunyai tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri sih. Bisa dilakukan, misalnya dari rumah itu suruh bawa kantong plastik
crush atau itu untuk nanti sampah yang dia hasilkan di sekolah itu harus dikelola sendiri Pak itu. Luar biasa itu tadi motonya, saya tertarik sekali. Kemudian Pak Win, dari 4 yang Pak Win sebutkan tadi itu, kira-kira Pak Win apa yang menjadi prioritas Pak Win? Kalau saya yang sebenarnya kalau di skala prioritas itu saya akan cenderung menempatkan yang sampahku tanggung jawabku itu nomor 1. Nomor 1 ya. Ya. Kemudian yang kedua sosialisasi itu secara masif. Kemudian yang ketiga kita pampangkan poster-poster itu. Kemudian yang terakhir kita manfaatkan dengan pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran itu untuk memanfaatkan sampah-sampah yang dihasilkan anak-anak itu. Pernah saya itu lihat juga, ini inspirasi ini saya lihat ketika saya mengikuti peduli lingkungan itu Pak, itu ada bungkus-bungkus deterjen, bungkus-bungkus minyak itu dibuat dibuat barang berharga seperti tas Pak. Walaupun untuk tataran di sekolah saya kan perlu dijahit juga Pak itu. Tetapi mungkin nanti akan ada kreasi yang lain itu seperti itu. Luar biasa sekali Pak Win. Keren. Nah, dari yang tadi menjadi skala prioritas tadi Pak Win, itu nanti pasti ada kendala kan dalam pelaksanaannya itu. Bagaimana cara mengatasi itu Pak Win? Yang saya pengen tahu gitu Pak. Kendalanya tentu waktu Pak. Waktu itu perlu kita sinkronkan dengan kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan dengan orang tua, dengan teman-teman, dan juga kendala mindset dari anak-anak itu kadang. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Iya, karena mindset anak itu yaitu tadi tanggung jawab tadi itu Pak. Tanggung jawab bukan aku Pak. Nah, seperti itu ya harus kita kita perhatikan betul itu. Ya. Oke Pak Win, dari tadi sudah menyampaikan apa saja, kemudian prioritasnya, kemudian bagaimana kendala yang datang itu. Nah, kemudian mau dilakukan kapan Pak Win? Wah ini Pak, ini kalau menurut saya itu karena begitu urgent ya Pak, ketika kepedulian terhadap lingkungan kok berlarut-larut, nanti dampaknya akan besar sekali terhadap perilaku, pembiasaan, bahkan ujungnya adalah di lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman. Maka akan sesegera mungkin Pak akan saya lakukan itu. Ya paling kurang ya di 2 hari atau 3 hari sudah saya akan action Pak itu. Nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian kepada teman-teman, dan juga tentu kepada orang tua. Itu insya Allah Pak. Paling 2 sampai 3 hari. Oh, 2 sampai 3 hari. Oke, dalam 2 hari sampai 3 hari ini Pak, itu Pak Win itu tadi sudah beberapa menyebutkan sih dukungan-dukungan. Nah, itu secara spesifik itu dukungan dari siapa dan seperti apa Pak Win? Dukungannya yaitu tadi teman sejawat, kemudian kepala sekolah tentunya, karena yang memang memimpin adalah kepala sekolah dan yang punya tanggung jawab itu adalah dukungan kepala sekolah. Kemudian dukungan orang tua, ini yang harus kita perhatikan. Luar biasa sekali Pak Win, semoga nanti itu berjalan baik. Kemudian mungkin satu lagi Pak Win, dari proses yang sudah disampaikan tadi kesemuanya itu indikator nanti yang diharapkan keberhasilannya dari anak-anak itu seperti apa Pak Win? Indikatornya yaitu anak-anak bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi pilah sampah yang sudah
disiapkan bak sampah yang dengan model pilah sampah itu dapat terisi sesuai dengan sampah, jenis sampahnya. Ya. Kemudian laci-laci yang ada di kelas, di meja-meja itu bersih. Kemudian tidak ada tanaman kok layu di sekitar sekolah. Itu indikator. Oke Pak Win, semoga berjalan dengan baik ya Pak Win ya. Kita kapan ini ketemu lagi Pak Win? Saya tertarik sekali loh. Ini nanti dengar cerita dari rencana aksi Pak Win ini. Kira-kira kapan Pak Win? Minggu depan? 2 minggu Pak. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Mudah-mudahan sudah nampak betul hasilnya. Siap, ya. Saya akan penasaran nanti hasilnya seperti apa. Ya. Oke Pak Win ya. Terima kasih ya Pak Eko. Ini dari perbincangan pada siang hari ini. Saya punya semangat. Saya punya solusi untuk mengobati kegundahan dan kegalauan yang saya rasakan saat Sekarang ini. Masih galau nggak Pak? Alhamdulillah sudah menemukan rencana ini. Mungkin mudah-mudahan bisa kita terapkan Pak Eko. Siap Pak Win, terima kasih. Ini sudah hadir siang ini. Saya tunggu 2 minggu lagi. Makasih ya Pak Win. Derek ya. Terima kasih Pak. Saya kan disalami Pak. Ya terima kasih. Kok mati ya Pak?